John Hartman datang. Para pemain keturunan langsung berebut tempat di timnas. Berikut kisahnya. Tim nasional Indonesia kini memasuki fase yang sangat krusial dalam perjalanan menuju kesuksesan di kancah internasional. Fase itu adalah fase membangun kembali setelah kegagalan fatal yang mengakibatkan timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih baru pun didatangkan, dan apakah bisa terjadi perubahan yang berarti? John Hartman memang dikenal memiliki pengalaman internasional yang luas. Masa depan timnas Indonesia tampak agak cerah. Pelatih Inggris ini langsung beberkan visi jangka panjangnya, yaitu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Hal ini tak muluk-muluk karena Hartman tahu bahwa di tahun lalu sebenarnya Indonesia hampir saja lolos Piala Dunia dan tersisa satu langkah lagi. Indonesia tidak kekurangan pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas, terutama yang bermain di luar negeri. Di Eropa terdapat sejumlah pemain muda yang sedang berkembang dan memiliki kualitas yang layak untuk dibawa ke dalam skuad Garuda. Namun, meskipun potensi ini sudah terlihat jelas, proses pendekatan dan pembujukan kepada pemain-pemain diaspora seringkali tidak berjalan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kendala komunikasi, kurangnya kedekatan personal, hingga keraguan terhadap proyek timnas Indonesia itu sendiri. Namun dengan kehadiran John Hartman sebagai pelatih, peluang untuk membangun timnas yang lebih solid melalui pendekatan personal terhadap para pemain ini semakin terbuka lebar. Hartman yang sebelumnya sukses membawa timnas Kanada ke level internasional memiliki jaringan luas dan pengalaman yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan para pemain keturunan dengan proyek besar timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas sudah diperkuat oleh beberapa pemain keturunan seperti Itses, Tom Haye, Kevin Dix, Calvin Verdong, serta belasan nama lain. Kehadiran mereka memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas permainan timnas. Namun tetap perlu disadari bahwa kedalaman skuad Garuda saat ini belumlah terlalu menjanjikan. Perlu tambahan nama-nama lagi untuk melengkapi skuad. Posisi bek mungkin sudah cukup baik, karena baik bek tengah maupun bek sayap, kita telah memiliki nama-nama yang bermain di liga-liga besar Eropa. Tetapi lini tengah dan depan, Garuda tetap perlu penambahan nama. Dan hal ini perlu dilakukan Hartman jika ingin Garuda berbicara banyak di level dunia. Berikut adalah beberapa nama yang menjadi incaran Hartman ke depan. Luke Vickery adalah winger muda berusia 19 tahun yang saat ini bermain di Liga Australia bersama MacArthur FC. Meskipun tumbuh besar di luar negeri, Luke memiliki darah Indonesia dari Medan, Sumatera Utara. Dengan postur 183 cm, Luke bukan tipe winger mudah tumbang, melainkan pemain yang kuat dalam duel dan fleksibel dalam posisi bermain. Ia bisa dimainkan sebagai sayap kiri, penyerang tengah, maupun sayap kanan. Keahliannya menggunakan kedua kaki dengan baik membuatnya semakin menarik. Luke adalah tipe pemain yang cocok untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia karena usianya muda dan potensinya yang masih bisa berkembang. Nama berikut yang patut diperhatikan adalah Dan Sandbergen, seorang striker berusia 23 tahun yang bermain di Liga Kasta Kedua Belanda bersama VVV Venlo. Dan memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dengan postur tubuh 188 cm, Dan adalah tipe penyerang yang kuat dalam duel udara dan punya jangkauan luas di kotak penalti. Selain itu, Dan juga sangat fleksibel dalam peran permainan. Bisa bermain sebagai striker utama, second striker, gelandang serang, maupun winger kanan. Dengan pengalaman lebih dari 100 pertandingan profesional dan telah mencetak lebih dari 25 gol,
dan memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Nama Robin Wisola kini mulai mencuri perhatian Hartman. Meskipun baru berusia 18 tahun, Robin sudah bermain reguler di tim junior Jong-Genk, sebuah klub besar Belgia yang berlaga di kasta kedua. Robin dikenal sebagai striker yang memiliki naluri gol yang tajam. Robin memiliki postur 182 cm yang memungkinkan dia untuk menjadi striker modern. Meski masih muda, Robin sudah menunjukkan kemampuannya dalam 23 penampilan dengan mencetak 4 gol dan 2 assist. Robin dikabarkan memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Yogyakarta, dan dia terbuka untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Denilson Suarez Silva, seorang gelandang bertahan asal Belanda atau Gibraltar, yang saat ini bermain di klub Brugge, adalah nama yang cukup mengejutkan. Meskipun bermain di liga yang tidak terlalu terkenal, Denilson memiliki kualitas yang sangat menarik untuk timnas Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Karena bakatnya, Denilson sempat ditawarin bermain untuk timnas Cape Verde yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Namun dia memilih untuk menunggu peluang dari timnas Indonesia. Dedikasi dan kemauan untuk menunda kesempatan Piala Dunia demi membela Indonesia menunjukkan betapa besar tekad Denilson untuk mengenalkan seragam Garuda. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Denilson bisa menjadi tambahan yang sangat berharga di lini tengah atau sebagai bek tengah. Dengan banyaknya pemain keturunan yang mulai melirik timnas Indonesia, kini pertanyaannya adalah siapa yang paling layak untuk dipanggil. Keputusan ini sangat penting karena setiap pilihan membawa konsekuensi besar bagi masa depan timnas. Timnas Indonesia membutuhkan kombinasi antara pemain siap pakai seperti Denilson Suarez yang sudah matang dengan pengalaman internasional serta talenta muda yang memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh seperti Robin Wisola dan Luke Vickery. Namun yang lebih penting lagi adalah memastikan bahwa para pemain keturunan ini benar-benar bisa merasa terhubung dengan timnas Indonesia. Bukan hanya karena darah mereka, tetapi juga karena mereka merasa bagian dari proyek jangka panjang yang jelas dan terencana. Jika John Hartman mampu melakukan pendekatan yang tepat dan memanfaatkan keahlian serta pengalamannya, maka timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun tim yang kuat dan kompetitif di masa depan. Timnas Indonesia kini berada pada titik yang paling penting, dengan banyaknya pemain keturunan yang mulai menunjukkan minat untuk membela Garuda. Proyek ini bisa menjadi langkah besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat dari John Hartman, timnas berpotensi mendapatkan pemain-pemain berkualitas yang dapat membawa mereka menuju level yang lebih tinggi, bahkan dalam kejuaraan dunia. Namun proses naturalisasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan kerja keras, komunikasi yang baik antara PSSI dan para pemain, serta pemahaman yang jelas tentang visi timnas Indonesia. Jika semua ini berjalan dengan lancar, maka dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihat timnas yang lebih kuat dan siap bersaing di level internasional. Apakah Indonesia lebih membutuhkan pemain siap pakai seperti Denilson Suarez atau talenta muda seperti Robin Wisola? Ini adalah pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi menarik bagi fans sepak bola Indonesia. Namun yang pasti kesempatan ini tak boleh disia-siakan. Proses naturalisasi para pemain keturunan ini bisa menjadi salah satu kunci utama dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Maju terus sepak bola Indonesia, Toma.